siarannya sekarang. Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network. Halo, selamat sore, Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Ya, dan Smart Listener kembali bersama saya Mirza Arianti di spesial program untuk hari ini. Tentunya bersama dengan anggota Dewan Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Ya, Smart Listener, sampah, terutama sampah organik dan plastik, menghasilkan gas rumah kaca saat terurai. Gas rumah kaca ini penyebab utama pemanasan global. Dan tentu Smart Listener kita akan memperbincangkan hal ini 1 jam ke depan ya, dengan tema Makassar Tangguh Iklim, Langkah Nyata Kurangi Resiko Bencana. Dan sudah hadir di studio, langsung saja kita bersama dengan Ibu Marini Ambo Welang, Esos MIKOM, anggota Dewan Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir bersama Mbak Mirsa. Mbak Mirsa panggilannya ya? Benar. Oke, dan terima kasih. Thank you for having me di program yang keren sekali ini. Oke. Ya, dan tentunya seperti senang untuk hari ini kami ngobrol ya, tentu ini juga bisa menambah insight Anda ya tentang tema yang kita bahas untuk hari ini, Makassar Tangguh Iklim, Langkah Nyata Kurangi Resiko Bencana ya. Nah, ya, Ibu Marini, kalau kita berbicara mengenai sampah ya, ini tentu merupakan hal yang sensitif ya, karena setiap orang ini berpotensi menghasilkan sampah ya. Setiap harinya tuh dari pas kalau lagi makan gitu kan, ya bisa aja ada yang disisakan gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas ini lebih banyak lagi mengenai Makassar Tangguh Iklim, Langkah Nyata Kurangi Resiko Bencana, mungkin dari Ibu Marini juga bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk kondisi persampahan di Kota Makassar dan juga kondisi ataupun pengelolaan sampah untuk saat ini di Makassar itu seperti apa? Baik, terima kasih, pertanyaannya keren sekali Mbak Mirsa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita saat ini walaupun ada peraturan baru ya dari apa yang namanya surat edaran atau keputusan dari pemerintah pusat bahwa Makassar tidak masuk darurat sampah gitu. Ada sekitar 400 kota di Indonesia dan ada sekitar kalau nggak salah 12 kabupaten di Sulsel itu yang masuk darurat sampah, tapi Makassar tidak termasuk di dalamnya. Dan walaupun seperti itu kondisinya, tapi bagi kita sendiri yang hidup di Makassar itu ngerasain bahwa kayak kota kita ini masih ada yang kurang gitu ya. Dalam hal pengolahan persampahannya, kita masih melihat terkhusus TPA Antang yang atau TPA Tamangapa yang saat ini kita bisa kategorikan udah over capacity. Jadi kenapa kemudian penjemputan sampah kita jadi terlambat gitu ya? Kenapa kemudian sistem pengangkutan kita tidak lancar dan akhirnya sampah di rumah menjadi menumpuk? Itu karena sebenarnya sampah yang mau dibawa ke sana itu udah nggak bisa dibuang sebenarnya. Jadi ada yang memperkirakan bahwa umur TPA kita itu sudah sisa 2 tahun. Jadi memang langkah-langkah preventif itu sudah harus kita lakukan dari sekarang Mbak Mirsa. Dan siapa yang akan melakukan itu? Ya tentunya kita sebagai sumber sampah. Seperti Mbak Mirsa tadi sampaikan, setiap kali kita makan pasti ada aja gitu sampahnya. Baik yang kategori anorganik maupun yang organik. Terkadang kita mencoba untuk tidak food waste. Misalnya tidak menyisakan makanan sama sekali. Tapi tetap aja ada residu. Tulang misalnya, ya kan? Kemudian daun pisang misalnya, kan nggak mungkin kita makan daun pisang. Ya kan? Kemudian yang lain-lain itu tetap adalah sampah. Jadi memang sangat sulit untuk menghindari kita tidak menghasilkan sampah. Dan memang ada pola konsumtif yang sebenarnya memang harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita itu terlalu banyak membeli sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita olah jadi masakan, atau kita membeli makanan yang nggak bisa kita habiskan. Nah itu sebenarnya salah satu upaya-upaya kita untuk bisa mencegah sampah hadir di tempat kita, Mbak Mirsa, seperti itu. Dan berbicara dengan kondisi Makassar, ya kalau mau dilihat ya memang cukup ini ya. Kalau kita lihat sekeliling, ya bolehlah jalan-jalan dan segala macamnya. Masih ada beberapa titik yang illegal dumping, ya kan? Dan itu menjadi persoalan yang harus kita selesaikan sama-sama. Baik, ya itu ya. Jadi
ternyata memang ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Karena ya seperti diinformasikan tadi ya, dimulai dari perseorangan dan tentu sampai di satu komunitas yang besar, yaitu pada saat sampai ke satu rumah tangga gitu ya. Nah sebenarnya untuk bisa mencegah gitu ya, jangan sampai ada kita menghasilkan sampah, tentu dimulai dari rumah tangga juga ya. Nah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya, Ibu Marini, supaya kita mencegah sampah? Ya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa data persampahan kita saat ini Makassar itu 905 ton per hari yang dibawa ke TPA. Itu berdasarkan hasil timbangan di truk ya. Jadi hasilnya seperti itu. Namun artinya ada yang lost, yang entah kemana sampah itu, ya kan? Dan kemudian dari komposisi tadi itu 54,2% adalah sampah organik. Di dalamnya ada sampah organik basah seperti sisa makanan, dan ada juga sampah organik kering seperti daun, ranting-ranting. Itu yang teman-teman perlu bedakan ya, bahwa organik itu macam-macam. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya volume itu berkurang? Kita sih berharap, kasihan banget ini TP Antang nih, 15 kecamatan membawa semua sampahnya ke sana, ke situ ya. Ke situ semua. Dan apa yang terjadi ketika dia membawa sampah ke situ? Perjalanannya, konsumsi BBM, kemacetan yang mungkin ditimbulkan. Dan kemudian adalah ya harus diakui bahwa truk-truk sampah kita belum ketutup dengan baik. Ada yang terbang-terbang, apa tuh? Artinya ada partikel dan juga faktor penyakit jadinya kan. Nah itu ya kemudian coba bersama-sama kita jadikan ini sebagai isu bersama, sebagai sesuatu yang perlu kita bereskan bersama. Dan itu jangan nyalain orang, jangan mengandalkan orang, tapi harus kembali ke kita nih. Apa yang telah saya lakukan untuk mengubah kondisi ini? Tentunya udah deh, kita dulu deh di rumah apa saya sudah memilah, ya kan? Dan yang kedua, di rumah apakah saya sudah mengolah sampah saya? Dan yang paling sederhana sebenarnya untuk persoalan sampah organik, anorganik Bu, Mbak Mirsa, itu kan kita punya bank sampah, bank sampah unit, yang selama ini kita dengarnya apa sih, seolah-olah itu hanya untuk kalangan tertentu, padahal tidak. Bank sampah ini adalah program pemerintah pusat, ada undang-undangnya yang ngatur soal itu, bahwa kita harus menjadi bagian dari community recycling. Itu kan bank sampah adalah community recycling. Dan sebagai masyarakat urban, masyarakat kota yang maju, ya setiap individu harus menjadi masyarakat recycling. Bagaimana caranya? Udah bergabung aja dengan bank sampah di tempat terdekat kita. Bisa kita bikin sendiri malah bank sampahnya. Karena dari situ ada sirkular ekonomi di dalamnya. Ada sirkular ekonomi di situ. Ketika kita bisa mengolah sampah sendiri, jadi artinya yang kayak anorganik itu botol kaca, logam, kardus, kertas itu kan ada harganya. Sebenarnya itu it's not a problem anymore. Kita udah ada vendor, ada bank sampah pusat yang siap beli, siap jemput malah. Kalau kita punya bank sampah, mereka akan jemput dengan gratis. Itu adalah bagian dari layanan bank sampah pusat. Ketika kita bisa membuat bank sampah unit. Dan kemudian yang jadi persoalan yang selama ini yang belum pernah kita tanganin adalah sampah organik. Sampah organik. Iya kan, sisa-sisa makanan, daun dan yang lainnya itu kan semua goes to TPA. Nggak diolah dengan baik. Mungkin ada tapi small scale. Small scale itu mungkin ada pengomposan tapi kecil, dan tidak ada saat ini, belum betul-betul serius punya pengolahan sampah organik yang skala besar. Sekarang ini ya? Belum ada. Belum ada Mbak Mirsa. Itulah yang sekarang saat ini sangat didorong oleh pemerintah kota untuk adakan. Saya lakukan riset terkait dengan itu dan belum ada. Sampai saat ini belum ada ya, masih Mbak skala Marini kecil. ya? Kita dari gini Mbak Mirsa. Tadi kan saya sudah sampaikan 54 ya. 54% itu sampah organik, sisa makanan dan apa tadi? Daun-daunan. Jadi dari sampah jalanan, sapuan jalan dan yang lain-lainnya. Nah, itu kan mestinya ada pengolahan sampah seperti rumah kompos. Do we have one? Ada nggak di Makassar?
rumah kompos skala besar. Nggak ada ya. 54% itu sama dengan 400 ton per hari loh. Waduh. Terus nggak pernah ditanganin. Iya. Ya kan jadi persoalan besar. Tapi inilah yang harus menjadi kerjaan kita sama-sama. 400 ton itu harus dikelola di satu tempat tersendiri atau kita bagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas. Bagi-bagi gitu tugas ya. yuk. Ya kan? Oke, apa yang bisa diambil peran oleh rumah tangga? RT bisa apa? Kelurahan bisa apa? Kecamatan bisa apa? Swasta bisa apa? Kampus mau main di mana? Pokoknya kita harus bagi-bagi tugas. Kolaborasi intinya. Mbak Mirsa. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan dan jangan lempar tugas. Iya. Ini pekerjaan pemerintah. Enggak, yang hasilin sampah siapa? Ya masyarakat, Ya masyarakat lah kita kan. Iya. Ya kita penghasil sampah. Masa jadi kalau tagline yang benar itu sebenarnya sampahku tanggung jawabku. Iya benar. Malah ya Mbak Marini ya, kalau misalnya udah ada sampah malah dibuang sembarangan Iya, lagi. kan itu lebih parah lagi. Padahal tahu nggak, itu yang buang sampah itu kendaraan roda 4 loh. Iya loh. Buangnya sembarangan lagi. Iya kan. Aduh ya Allah, miris. Harusnya tanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Elus ya. dada ya kalau ngelihat kayak gitu, lihat Iya. mobil jalan kaki terus truk. Ya langsung. Itu kayak seolah-olah tuh oh my god. Benar. Jadi memang harus ada kesadaran gitu ya. Individual awareness, kesadaran pribadi dan edukasi diri kita sendiri deh. Kita ini kan mau jadi masyarakat maju nih. Terus gimana kalau perilakunya nggak maju? jadi mau masyarakat apa sih namanya, kota dunia. Emang perilaku kita udah kayak orang kota dunia yang peduli sama lingkungan. Iya kan? So kembali ke diri sendiri deh. Jadi memang harus memang harus ada kesadaran dari diri sendiri Of gitu course, ya. itu udah wajib mesti banget bahwa persoalan sampah ini, persoalan kebersihan itu kan juga relate banget dengan kesehatan. Ya kan kita punya namanya Forum Kota Sehat juga ya di Makassar ini, dan lagi serius-seriusnya banget untuk melakukan sosialisasi juga di setiap kelurahan untuk ikut yang namanya tuh kerja bakti, bagaimana kemudian hidup sehat, bagaimana menjaga sanitasi dan yang lain-lainnya tuh banyak sebenarnya. Cuman memang harus ini teman-teman itu kita harus berkolaborasi, terus harus berkoordinasi, jangan sendiri-sendiri jalannya, take part gitu loh. Gitu intinya. Jadi harus bersama-sama gitu ya. Exactly. Warga dan juga pemerintah gitu Of ya. course. Okay. Jangan cuma itu, ada tadi itu swasta, ya kan? Kemudian ada akademisi, NGO, media. Tentu kayak Mbak Mirsa yang sekarang lakukan ini is a part of it. Iya, benar. Ya kan? Oke. Jadi ini harus ada, bisa duduk bersama gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan nih ke depannya ya. Oke. Baik. Sesuai dengan tema kita ya. Ini Makassar Tangguh Iklim, langkah nyata kurangi resiko bencana. Nah, saya ingin tahu juga nih ya, untuk terkait tema kita untuk hari ini ya, Mbak Marini. Sebenarnya seperti apa sih hubungan antara sampah dan juga perubahan iklim ini? Tentu. Iya. Ya, Ini ya. Oke, silakan. Go ahead. Any more question? Oke. Jadi semangat banget kita ya hari ini. Masya Allah. Jadi Mbak Mirsa, tentunya perubahan iklim itu terjadi karena adanya pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu atau kenaikan suhu bumi yang menjadi semakin istilahnya semakin hari makin naik ya, dan itu kayaknya terasa banget deh. Terasa banget. Jadi kami waktu di luar itu sempat yang tahun lalu kalau nggak salah viral banget, orang sampai ngeluarin panci, wajan kita sampai goreng telur hanya berdasar matahari. Bisa masak telur. Ternyata. Dan beberapa yang kemarin juga pas kita summer, pas di sini musim panas, itu kayak panas banget Mbak Mirsa. Itu apa ya? Kerasa nggak sih kalau memang ada perubahan iklim yang benar-benar terjadi, pergeseran, kita udah bingung cuy. Yang mana sih musim hujan? Yang mana sih? Kapan sih berakhir musim itu kapan? Berakhir musim panas itu kapan? Bingung. Biasanya kan kalau pas September itu kan udah masuk musim hujan, tapi panas ya. Iya kan? Iya, benar. November juga, gitu. Ya. Udah ada kayak jadi sampai bingung juga itu puisinya Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni itu ini beneran udah hujan atau belum sih? Ternyata enggak gitu ya. Jadi bingung ini ya. Allahu Akbar. Jadi memang ini nyata banget ya bahwa ada perubahan iklim yang terjadi, dan itu tentunya sangat relate dengan persoalan persampahan juga, karena itu tadi disampaikan Mbak Mirsa bahwa sampah yang menumpuk tanpa diolah dengan baik itu tentunya melepaskan gas metan yang berbahaya bagi
yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang mengakibatkan si perubahan iklim ini. Nah, tentunya kita perlu ya langkah-langkah preventif untuk tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya kan, karena kita tidak mungkin mewariskan dunia ini, bumi ini kepada the next generation dengan keadaan yang lebih buruk daripada yang kita tempati sekarang. Artinya kita harus melakukan banyak hal ya Mbak Mirsa gitu. Hal-hal apa saja sih yang mungkin bisa dilakukan nih untuk bisa bagaimana mengurangi dampak dari sampah ini ya, khususnya untuk perubahan iklim ini ya. Tentu banyak ya Mbak Mirsa untuk melakukan itu. Pertama tadi yang sudah kita bahas bahwa memang harus ada sistem persampahan yang lebih integrated ya, lebih skala besar dan lebih serius juga gitu, bahwa kita harus punya pengolahan sampah sendiri yang lebih besar. Mungkin seperti lebih banyak TPS 3R ya. TPS 3R itu tempat pengolahan sampah berbasis 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Dan itu menjadi titik tengah sebelum sampah itu masuk ke proses tempat pemprosesan akhir. TPA kan sebenarnya bukan tempat pembuangan akhir Mbak Mirsa, tapi tempat pemrosesan akhir. Tapi kenyataannya TPA menjadi tempat open dumping. Artinya pembuangan secara di situ aja gitu, nggak ada pengolahan lebih. Yang ngolah paling ya dipungut sama teman-teman di pemulung. Iya, tapi tidak ada pengolahan, bahwa sebenarnya itu harus dilakukan pengolahan lagi, gitu. Makanya karena kondisinya udah seperti itu, berarti kita juga harus sekarang ini punya namanya TPS, tempat pengolahan sampah terpadu yang lebih besar. Di dalamnya ada pengolahan sampah organiknya, entah itu berbasis composting, entah itu menggunakan budidaya maggot. Bisa. Kemudian apa lagi namanya? Tentu ada juga pemilahan yang lebih banyak, dan pemerintah Kota Makassar mestinya juga harus memperbanyak vendor-vendor ya yang mampu menerima sampah-sampah terpilah tersebut, yang khususnya anorganik. Ya, karena saat ini masih banyak yang masih statusnya residu. Residu itu kayak ibarat kayak misalnya bank sampah pusat nih udah beli beberapa sampai 40 jenis sampah itemnya. Nah, kemudian masih ada yang kemarin tuh dianggap residu tuh kayak bungkus kemasan plastik kresek yang lembaran, kemudian kayak mie instan, terus apa lagi ya, styrofoam dan yang lain-lainnya. Itu masih dianggap residu dan tidak ada pengolahannya. Akhirnya goes to TPA. Nah, ini akan sebenarnya yang menjadi PR besar juga. Bagaimana sih kita bisa mengurangi residu-residu tersebut. Dan yang saya dengar-dengar sih ya, bahwa pemerintah kota sedang menyiapkan beberapa teknologi dalam pengolahan sampah yang tadinya residu. Nantilah dibocorin sama DLH sendiri. Aku udah tahu apa sih yang dilakukan gitu ya, teknologinya ya. Karena yang punya gawe belum launching. Jadi mendingan mereka yang launching aja lah. Oh, nanti mereka itu akan aku nggak boleh bocorin launching kan. Jadi masih rahasia akan ada gitu. Seru lah pokoknya. Nanti Pak Kadisnya kalau datang langsung diinterview aja deh. Aduh, for the next interview. Kirain Mbak Marini udah tahu punya I know, but I cannot tell, I cannot spill. Rahasia ya. Bukan rahasia, cuma ya nggak etik aja yang punya gawe harusnya yang nyampein. Tapi seru, mungkin itu menjadi salah satu solusi ya yang bisa diambil sekarang, walaupun it's not the best solusi. Bagi saya bukan solusi yang terbaik, tapi adalah ya usaha ya. Iya, usaha ya, iya betul. Bukan usaha yang terbaik karena bagaimanapun akan masih ada dampak-dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan dari kegiatan tersebut. Tapi ya udahlah, daripada sama sekali nggak ada effort. Tapi memang harus benar-benar jaga safety-nya, dijagain benar-benar dampak lingkungannya, emisi dan yang lain-lain itu harus diperhatikan. Ya, jadi kami nggak bisa, maksudnya the worst from the best from the worst lah istilahnya. Kayak udah daripada nggak ada effort sama sekali dan TPA kita udah kayak gitu sama sekali. Aduh. Ya. Jadi bertahap ya Mbak Marini ya. Jadi memang untuk pengelolaan sampah ini yang dilakukan untuk saat ini dalam jangka waktu, maksudnya jangka pendek ini apa sih yang ada sekarang ini? Ya, Oke. Menarik sekali pertanyaannya Mbak Mirsa. Tentunya ini sesuatu yang dari
kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus ya kemarin, Pak Wali udah ngeluarin surat edaran. Wali Kota Makassar mengeluarkan surat edaran nomor 271 tahun 2025, yaitu tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah unit dan juga pengolahan sampah organik berbasis yang harus dilakukan mulai dari sumber, mulai dari rumah tangga, RT RW, kelurahan, kecamatan dan juga pelaku usaha. Di situ memang sudah diminta oleh pemerintah kota kita harus punya sendiri fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di rumah atau di komunitas kita atau di lingkungan kita, seperti misalnya anjuran untuk membuat tebe modern, itu semacam biopori raksasa atau jumbo. Itu sebenarnya sebuah teknologi sederhana yang diadopsi dari Bali. Apa namanya? Tebe. Ya. Kalau tulisannya sih teba. Tapi bacanya tebe. Bahasa apa tuh? Itu bahasa Bali. Oh, ya. Jadi artinya adalah, konsepnya bagaimana itu? Oke, I will tell you. Ya. Penasaran ya. So, tebe ini adalah ibarat kita sebenarnya juga punya kearifan lokal yang sama sebenarnya. Jadi dulu di rumah-rumah kita kalau di kampung tuh ada belakang rumah, ada tanah-tanah kosong. Kita bikin galian. Kemudian sampah-sampah organik kita taruh di situ kan. Kita tanam dan nggak lama itu menghitam jadi kompos. Nah, tebe pun begitu maksudnya. Tebe adalah halaman belakang rumah. Nah, kemudian dibuatlah sebuah konsep baru bernama tebe modern. Tebe modern ini adalah semacam galian yang dibikin tapi menggunakan cincin. Kayak kalau kita ya gorong-gorong ya, gorong-gorong ditanam di tanah, kemudian itu diameternya 80 cm, kedalamannya itu bisa mencapai 1,5 meter. Jadi bisa menggunakan 2 cincin gorong-gorong tadi, atau bisa 3, tergantung model apa yang kita mau. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai tempat kita mengolah sampah organik. Jadi hanya sampah organik yang boleh masuk. Organik apa aja? Boleh kering, boleh basah. Boleh sapuan jalan, boleh juga sisa makanan. Jadi itu adalah langkah-langkah preventif awal yang bisa kita lakukan sehingga sampah-sampah yang menggunung tadi itu sebisa mungkin nggak ke TPA. Jadi bisa dan tebe itu bisa skala rumah tergantung halamannya, apakah dia cukup punya halaman, atau bisa skala RT lorong. Jadi satu lorong itu bisa berapa rumah yang gunakan, Mbak Mirsa. Dan itu sangat bagus fungsinya karena udah tinggal dicemplung-cemplungin aja. Nanti bisa lihat di Google ataupun di Instagram kita udah pernah bikin. Kalau nggak salah itu di Makassar itu udah ada percontohannya di mana? Banyak sudah. Oh ya. Jadi pas itu Ibu Wali Kota kita yang juga Ketua Dewan Lingkungan Hidup Ibu Haja Melinda Aksa sudah meminta kepada seluruh kelurahan minimal bikin satu percontohan sehingga masyarakat bisa lihat apa sih fungsi daripada tebe ini dan bagaimana cara menggunakannya. Dan ternyata alhamdulillah banyak sekali yang tidak hanya bikin satu. Ada yang bikin 2, ada yang bikin 3. Itu di setiap lingkungan mereka gitu ya? Ya, jadi di situ bahkan di mana mereka ada tempat-tempat itu, bahkan baru-baru kemarin ini Pak Camat ya dari mana ya, Rapocini itu kirim sampai 10 udah bikin dia. Masya Allah, digas Masya Allah. Dan tadi kebetulan Bu ya, kami dapat testimoni langsung dari salah satu sanitarian di kecamatan apa tadi itu ya, di puskesmas. Dia bilang, Bu, kami terbantu sekali dengan adanya tebe. Kenapa Bu? Semua sampah organik selama ini diangkut, udah kita bisa buang di situ dan nggak jauh-jauh lagi. Wah, alhamdulillah. Ternyata program ini bisa diadopsi. Nah, kita butuh testimoni-testimoni seperti ini sehingga masyarakat terinspirasi untuk bisa membuat hal yang sama. Nah, itu tebe dan kemudian ada lagi yang Pak Wali sampaikan, bikin biopori. Lubang resapan biopori. Nah, kalau lubang resapan biopori ini skalanya lebih kecil lagi. Jadi kalau dia itu mungkin bisa menggunakan pipa 6 inch dengan penutup yang berpori. Ada lubang-lubang sehingga dia sekaligus menjadi lubang resapan air. Nah, lubang resapan air jadi dia punya 2 fungsi. Sebagai tempat cadangan air dari air hujan yang masuk, dia itu menyimpan air di dalam tanah. Jadi ketika musim kering kita nggak terlalu kekeringan dan juga menjaga kualitas tanah. Nah, tapi juga itu lagi memang masyarakat harus dikasih tahu dulu apa fungsinya.
Jadi kami kemarin udah coba juga, ada satu rumah kita cobain. Kita bikinkan 3 biopori di rumahnya. Alhamdulillah, testimoni 3 bulan dia bilang, alhamdulillah Bu, saya udah nggak pernah lagi buang sampah organik dan tidak peduli sampah saya terlambat apa enggak, dia jemput. Iya, kenapa? Karena sangat membantu. Karena yang masalah kan sampah organik Bu, 1 hari yang nggak diangkat langsung bau. Lalat-lalat datang, kecoa datang, tikus datang, itu kan semua berdampak pada lingkungan kita gitu loh. So ini memang sesuatu yang harus rajin-rajin kita sosialisasikan karena manfaatnya. Ya, jadi masyarakat puas ya dengan adanya pengelolaan sampah seperti ini ya. Itu dulu small scale. Tapi itu kan memang nggak bisa semua Bu, 400 ton per hari loh. Waduh. Dan kemampuan Teba cuma paling berapa? Ya kan, tapi memang perlu kalau kita bikin itu tadi take part, ambil bagian nih. Kamu bagian apa, aku ngambil apa gitu loh. Karena nggak bisa sama-sama nungguin satu fasilitas raksasa langsung jadi kemudian selesai. No, it's not like that. Konsepnya nggak kayak gitu. Kami aja tinggal di Jepang tuh Bu ya. Ada insinerator. Nggak bisa kalau nggak milah. Tetep. Utama itu ya, dipilah dulu sampahnya. Nggak ada cara selain dipilah. Saya kalau di rumah nih Mbak Marini itu ya udah sosialisasi sebelumnya dengan penghuni rumah sisi rumah. Ini sampah basah, ini sampah kering. Pas udah dipisah gitu, loh, kok ada sampah kering lagi? Kayaknya pengennya mau yang simple gitu ya. Jadi udah disatuin aja. Karena kebiasaan Mbak Mesa. Nggak mau susah. Nggak mau susah. Dan memang yang tantangan terbesar kita sebenarnya dari sisi kegiatan ini adalah perubahan perilaku dan mindset dulu gitu. Dan nggak semua orang betul-betul mau care. Tapi kalau rajin-rajin diomongin, kapok juga tuh orang yang kayak saya di rumah saya pertama-tama tuh sama minta pemilahan. Saya pergi sebelum berangkat ke sekolah, saya minta tempat sampah kita harus terpilah ya. Jadi saya udah siapin tuh. Kalau organik di sini nanti jangan dibuang keluar, jangan nggak boleh lah diangkut. Harus. Jadi saya bikinin komposter, Mbak Mirsa. Saya pulang tuh kembali ke Indonesia. Ya Robi tercampur lagi. Tercampur lagi. Yang simple gitu ya. Iya, saya bilang tidak. Kalian tidak boleh seperti ini. Coba, jadi akhirnya saya jagain tuh Bu, Mbak Mirsa, saya jagain. Terus akhirnya mereka jadi sungkan juga karena setiap hari kalau saya pulang saya harus milah sendiri. Lihat dulu ya. Saya yang harusnya taruh tas, ganti baju, terus saya pilah itu sampah. Ini. Mereka kayak pikir, oh kasian juga ini anak pulang ke rumah. Selain ada petugas baru. Jadi akhirnya, jadi saya siapkan tuh nasi, sisa makanan hasil pengolahan dapur, tolong taruh sini. Dan alhamdulillah berjalan 1 bulan 2 bulan udah nggak ada yang masuk di situ. Jadi saya tulis tuh. Nggak ada yang salah masuk lagi. Nggak ada lagi salah masuk. Kecuali ada tamu, Mbak Mirsa. Itu kan nggak tahu. Susah kalau ada tamu. Tapi memang perlu satu pengawasan gitu ya. Betul. Kalau kita ada konsep seperti itu ya. Betul. Karena ini tidak masif. Betul Mbak Mirsa, setuju sekali. Jadi memang harus sosialisasinya secara masif gitu ya. Yes. Oke. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan ya di tingkat kelurahan seperti tadi yang diinformasikan oleh Mbak Marini, itu adanya Tebe, kemudian ada kolam biopori ya, kalau nggak salah. Lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori ya. Kemudian ada bank sampah ya, ekoenzim. Betul. Nah, kira-kira ini efektif nggak sih untuk bisa memitigasi untuk perubahan iklim yang saat ini kita rasakan? Insya Allah sih kalau saya Mbak, yang saya ngelihat bahwa segala upaya-upaya kecil yang kita lakukan, mungkin small scale, mungkin hanya berapa kilo yang kita bisa tangkap, artinya nggak keluar dari upaya kita untuk keluar ke TPA. Kemudian ini juga upaya preventif kita untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit dengan adanya sampah-sampah yang anorganik yang tidak terkelola. Jadi dengan adanya Tebe modern, dengan adanya biopori, kemudian dengan pengolahan sampah dengan ekoenzim ataupun dengan proses maggot yang kita lakukan, itu kan mampu mengurai sampah organik dengan cara yang mampu kita kendalikan. Ya kan. Nah, pengendalian sampah inilah yang penting kita lakukan, sehingga ini saya anggap ini sebagai bagian dari mitigasi terhadap masalah pencemaran lingkungan, kemudian juga persoalan banjir yang saat ini
sedang mengintai Kota Makassar yang memang rajin banget terjadi ya. Banjir itu juga bagian dengan adanya kita mampu melakukan pengolahan sampah, artinya volume sampah yang bisa kita hasilkan itu selama ini sudah bisa kita kurangin, kita bisa prevent, tidak lagi menjadi persoalan keluar gitu, sehingga memang harus dilakukan masif. Jadi even though this is small scale only, jadi kayak kecil-kecil aja, tapi dengan kita melakukannya banyak, jadi satu rumah kali kita penduduknya berapa atau rumah berapa dan itu mampu melakukan itu, insya Allah akan memberikan efek yang besar gitu. Jangan lihat bahwa saya sendiri tidak, insya Allah akan ada orang-orang lain juga yang mulai bergerak ketika kita mampu menjadi contoh atau memberikan rajin-rajin dia bikin postingan bahwa kita sekarang udah bikin Tebet, kita udah bikin biopori, alhamdulillah saya udah nggak buang sampah. Dan itu harus rajin bikin postingan. Setiap individu melakukan hal-hal tersebut itu kan bagian daripada yang mengambil peran. Ini saling berbagi gitu ya. Saling berbagi ilmu pengetahuan. Alhamdulillah dari postingan saya udah banyak yang bikinin saya biopori gitu dong. juga ya? Iya, bikinin saya biopori. Nanti di rumah saya juga ya. Boleh, siap laksanakan. Ya, Mbak Mari ini kalau misalnya nih kalau untuk pengolahan sampah ya, yang ini untuk organik, anorganik ya. Nah kalau untuk sampah plastik sendiri tuh gimana tuh untuk pengolahannya? Kalau sekarang ini kalau saya lihat untuk mau yang simple gitu biasanya dibakar loh. Nah itu gimana tuh kalau untuk sampah plastik? Memang sih cukup menyedihkan ya melihat kenyataan bahwa kita masih ada open burning ya. Saya sempat jalan beberapa kali ke Jalan Pagi itu ngelihat masih ada titik-titik pembakaran sampah. Kelihatan kan ya kalau orang habis bakar sampah itu ada hitam-hitam yang bekas gitu, kelihatan banget. Dan itu sebenarnya nggak bisa juga dipungkiri. Pertama memang masyarakat belum sadar betul bahwa membakar sampah itu nggak bagus. Sampah plastik khususnya tetap akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kualitas udara. Ketika kita membakar sampah, bisa bikin sesak napas dan anak-anak juga terganggu pernapasannya, itu mereka nggak sadar loh. Belum lagi jemuran yang bau. Saya ngamuk-ngamuk itu. Kalau yang bakar sampah. Itu kelihatan aslinya ya. Iya kan, langsung keluar aslinya kalau udah bakar sampah. Udah capek-capek nyuci dong. Iya. Tiba-tiba tetangga bakar sampah. Waduh. Astagfirullah Pak, jangan uji kesabaran saya. Nah ini kan memang kesadaran masyarakat kita yang masih sangat rendah gitu, dan apa sih namanya, itu kan kalian yang bakar sampah, kita yang menikmati asap Anda. Nah itu kan sebenarnya harus segera dicegah. Nah kenapa saya bilang ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat karena tidak teredukasi. Ya pertama memang apakah kita sudah mengedukasi? Apa kita sudah serius untuk melakukan edukasi tersebut melalui kelurahan, melalui RT RW? Bikin dong gitu diskusi-diskusi, ketemu warga gitu ya. Jangan acaranya terlalu banyak di tempat-tempat yang saya sedikit mengkritik ya. Melakukan banyak kegiatan, anggaran harus berpihak kepada kelurahan, kepada RT RW di bawah supaya kita bisa melakukan banyak kegiatan. Masyarakat lebih teredukasi. Ya kan? Jangan sampai edukasi yang ada di sosial media lebih mendominasi si pikiran mereka, sementara edukasi yang benar itu harusnya kita bisa guide gitu loh. Ya fungsi kita di situ sebagai, jadi langsung bisa praktek langsung. Betul, gitu ya, langsung praktek langsung. Untuk pengolahan sampah ini betul. ya. Nah kalau saat ini untuk bisa sosialisasinya lebih masif lagi, untuk ke masyarakat ini apa aja sih yang diajak untuk bekerja sama? Apakah sampai ke komunitas-komunitas juga untuk anak muda juga, atau bagaimana tuh? Itu yang kita harapkan tentunya, bahwa ini adalah sebuah kegiatan kolaborasi yang tidak bisa terlepas hanya satu atau dua komponen yang bekerja, elemen-elemen masyarakat yang bekerja, tapi semua harus terlibat. Nah kemarin ini baru-baru ini DLH meluncurkan program Makassar Eco Circular Hub. Makassar Eco Circular Hub atau MEC Hub. Jadi sementara ini kita punya di 4 kelurahan sebagai percontohan, dan titiknya ada di TPS 3R, yaitu ada di Kelurahan Baru, Kelurahan Panambungan, Kelurahan Untia, dan juga Kelurahan Paropo. Nah di situ yang diharapkan adalah kolaborasi untuk saat ini adalah pengolah sampah, yaitu TPS 3R, melibatkan para penyuluh, melibatkan para motivator, kemudian melibatkan satgas kebersihan dari kecamatan, serta melibatkan juga dari universitas untuk langsung melakukan edukasi
sosialisasi ke masyarakat dan ke sekolah-sekolah. Nah, kebetulan yang kampus yang dilibatkan untuk saat ini dari Universitas Boswa yang melibatkan sekitar 350 anak yang ditempatkan di setiap tempat untuk bisa mempelajari tentang pemilahan dan juga pengolahan sampah. Kemudian apa yang mereka pelajari itulah yang kemudian kita coba mereka sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Targetnya ada 1.000 sekolah yang akan dan disasar. Jadi udah berjalan sementara ini, Bu. Jadi konsepnya bagaimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan juga nih. Jadi konsepnya adalah kita mulai dari anak yang paling usia dini ke PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Jadi ada kegiatan semacam memberikan contoh langsung cara pemilahan. Jadi kayak role play. Tergantung levelnya. Kalau dia lebih tinggi, mungkin ada presentasi dan mungkin diajarkan juga cara bikin itu tadi yang saya sebutkan, cara bikin kompos, cara bikin dan yang lain. Tapi kalau level kecil, paling memilah dulu, ngenalin dulu jenis sampah kayak gitu. Dan itu yang kita harapkan itu terus berlanjut. Bukan hanya 1 kali 2 kali dilakukan lalu selesai. Nah, kita harapkan bukan hanya Universitas Boswa saja yang bisa terlibat di program Make Hub ini, Makassar Circular Hub ini dan di tempat TPS, tapi kita berharap kampus-kampus lain juga bisa mengirim anak KKN-nya. Iya. Jadi ini konsepnya KKN. Program KKN bisa main bareng gantian gitu ya, nanti next misalnya siapa lagi nih yang mau masuk ya silakan komunikasi dengan pihak DLH. Ini udah jalan atau gimana? Udah jalan. Ya? Kita startingnya kemarin bulan Oktober, tanggal 13 kalau nggak salah. Dan itu mereka juga melakukan kegiatan kayak sosialisasi di CFD, Car Free Day. Yeah. Di mana? Kan ada 3 nih. Ada yang di untuk sementara di Sudirman. Oh ya. Di Sudirman karena itu kerjasama dengan Kelurahan Baru, di mana itu menjadi wilayah daripada Kelurahan Baru. Jadi melakukan sosialisasi, pemilahan dan yang lain-lainnya. Kemudian DLH juga melakukan namanya kegiatan jelajah sampah yang saat ini berjalan sudah kalau nggak salah 3 kali apa 4 kali. Itu langsung melakukan roadshow ke kelurahan-kelurahan juga dan jadi fokusnya di satu kecamatan tapi penempatannya di salah satu kelurahan di kecamatan tersebut. Lalu di situ ada talk show tentang persampahan juga, Mbak Mirsa. Lalu ada juga kayak kasih contoh langsung tuh pameran-pameran apa sih itu biopori, apa sih itu tebe, apa sih itu ekoenzim dan pengolahan yang lain. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini dan itu tadi saya bilang we cannot do this alone, harus bareng-bareng, harus kolaborasi dan tentunya yang paling kita harapkan sekarang adalah media, of course, CSR, swasta ikut terlibat, corporate tentunya, akademisi, semua ikut andil menjadikan ini sebagai isu bersama, sebagai arus utama pengolahan persampahan itu benar-benar kalau mau bikin kegiatan itu apa nih yang bisa kita lakukan terkait persampahan, peran apa yang bisa saya ambil, karena saya universitas berarti edukasi nih, sosialisasi. Kalau misalnya saya CSR berarti mungkin pendanaan di mana saya bisa masuk gitu loh. Apakah saya kasih bantuan, misal contoh nih berpemilah, atau mungkin saya melakukan edukasi, atau mungkin saya membina bank-bank sampah yang ada di kelurahan ya, boleh, atau misalnya saya mau membina satu RT sebagai binaan saya sebagai masyarakat di sana ikut melakukan pemilihan, monggo. Pokoknya ambil peran dan kita berkoordinasi bersama-sama. Aku udah ambil part di sini, memang harus duduk bareng. Saya nggak, tapi kayaknya mungkin ada ya semacam forum CSR gitu. I don't know, saya belum really involved with that. Oke. Nah, kalau bank sampah sendiri ini masih efektif jalan nggak sih untuk di kelurahan dari hasil pengamatannya, Mbak Marini? Siap. Ya. Tentu. Jadi kami juga berkoordinasi dengan Bank Sampah Pusat. Bank Sampah Pusat ini salah satu UPT di bawah DLH. Ya, ada juga. Jadi memang kemarin kita tuh minta, karena kan kemarin tuh waktu ada regulasi dari pemerintah bahwa salah satu kinerja dari RT RW itu RT itu dilihat daripada adanya bank sampah di lokasinya. Jadi dia nggak bisa dapat insentif kalau itu nggak dijalankan. Nah, pernah tuh rate-nya naik banget tuh sampai ribuan. Tapi kemudian walau-walau apa yang terjadi, lalu kemudian tuh kayak
lemes di jalan tuh. Tiba-tiba tinggal yang tercatat tinggal 300. Dan memang kalau kita lihat dari data penjualan, jadi yang kategori dianggap aktif itu dalam misalnya mungkin ada yang 3 bulan terakhir melakukan penjualan di bank sampah pusat, dan itu datanya ada. Nah, ini kita harapkan bahwa kemudian setelah RT-RT sekarang juga tetap melakukan itu. Jadi program-program yang positif yang bagus-bagus tuh jangan ditinggalkan dong. Terus jalan ya? Jalan terus. Saya kemarin ke salah satu bank ya, itu ada bank sampahnya juga loh. Di mana tuh, Bu? Mbak Mirs? Saya spill atau gimana nih? Gimana tuh? Saya spill atau gimana? Iya, penasaran ya. Bener, itu rame ya, karena bank sampahnya sampah yang dimasukin, sampah plastik itu ya, itu muter gini, terus pas udah masuk itu dapat poin. Bisa ditukar poinnya. Keren sekali. Ya apapun metodenya, teknologinya, intinya ya kita dukung ya, apapun itu silakan gitu. Dan gimana caranya masyarakat itu ya, kan tentu kita sadari bahwa level masyarakat kita berbeda. Ada yang mau repot gitu ya memilah, ada yang nggak mau repot memilah. Ya udah, bisa pakai konsep sedekah sampah, boleh menggunakan reverse vending machine lah segala macem yang sekarang lagi tren itu. Saya lihat di mana-mana. Ya kan, monggo aja gitu. Yang mana ya? Yang mana yang menurut Anda sesuai dengan kemampuan Anda untuk melakukan pemilahan gitu. Mau disedekahin, mau di pihak ketigain atau apa sih. Intinya adalah sampah Anda nggak ke TPA. Sampah Anda apalagi dibuang di jalan ya? Apalagi dibakar. No. Dan dibuang di jalan. Jangan sampai kejadian. Nah, itu yang persoalan itu nggak boleh kayak gitu. Baik, apa sih sebenarnya target jangka panjang untuk DLH Makassar nih untuk membangun sistem persampahan yang ramah iklim nih kira-kira? Masya Allah, pertanyaan keren sekarang sama ini Mbak Mirsa. Jadi jangka panjangnya adalah pertama kita punya roadmap Makassar bebas sampah 2029. Bebas sampah ya, itu sebuah tagline yang Masya Allah, bebas sampah itu dengan segala maknanya itu berat. Tentunya berat banget, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Makassar bebas sampah dalam artian gini, kita tidak lagi mau membebani TPA. Kita mau mengelola sampah kita. Nggak bisa Makassar bebas sampah alias zero waste. Ya kita ini penghasil sampah setiap hari. Tapi maksudnya adalah bagaimana sampah yang kita hasilkan itu bisa dikelola dengan baik, dengan bijak, tentunya dengan ramah lingkungan juga. Dan tentunya dengan pengolahan seperti itu ya tadinya dampak kepada perubahan lingkungan pasti akan secara tidak langsung maupun langsung itu akan mengikut gitu loh, dengan kita melakukan pengolahan sampah yang berbasis ramah lingkungan. Ya tentunya pemerintah kota saat ini sedang menjadikan ini sebagai sesuatu isu yang penting, sebagai program yang prioritas dengan adanya lahirnya berbagai macam surat edaran yang dikeluarkan. Ada Makassar bebas sampah plastik lah, ada kemudian rencana saya dengar juga akan ada perda baru tentang persampahan sedang digodok, kemudian ada macam-macam lah rencana juga pengadaan TPS 3R, pembangunan TPS 3R di setiap kelurahan itu juga sedang didorong sekali sehingga sampah itu bisa ditahan di hulu. Jangan semua itu keluar. Jadi perjalanan mobil-mobil tangkasa, perjalanan mobil truk-truk pengangkutan skala kecil seperti mobil VR, tiga roda itu juga bisa tidak lakukan perjalanan terlalu jauh. Tentunya BBM jadi lebih ringan, kemudian penyebaran sampah-sampah yang kemana-mana itu jadi lebih ringan. Itulah langkah-langkah kecil sebenarnya yang berusaha dilakukan oleh pemerintah kota. Yang tadinya itu ya walau-alam yang skala besar lagi seperti mungkin ada rencana PICL. I'm not sure, kita belum tahu kebijakan wali kota seperti apa. Tapi yang tadi itu saya bilang ada sesuatu yang sedang dibikin, dan itu nggak bisa saya spill dulu. Nanti sama Pak Kadis untuk ya mumpung lagi di luar sana lagi banyak isu nanti dia bawa. Oke. Jadi memang bagaimana nih hal yang simpel yang mungkin bisa dilakukan oleh warga ya dalam waktu dekat ini untuk bisa mitigasi sampah ini ya. Oke. Mitigasi sampah sama dengan kita mitigasi bencana, sama dengan kita mitigasi banjir yang menjadi langganan kita setiap tahun, khususnya daerah-daerah yang rawan gitu. Yuk kerja bakti. Nah itu ya. Kerja bakti. Jangan, artinya gini, yang mau bersihin rumah kita siapa?
Ya kita lah, masa tetangga kita, masa dari Maminasata turun ke sini. Ke sini nggak mungkin lah, warga Makassar dong. Jadi Ya. lihat kondisi lingkungan kita, got-got kita kayak gimana, sedimen nggak, banyak sampah nggak gitu. Ya udah, masa Pak Wali doang sama Bu Wali sama timnya yang jalan Yang kerja bakti yang kerja gitu bakti ya. setiap Jumat pagi itu apa Jumat bersih. Ya kita weekend bersih lah. Ya kan kalau Jumat masih kerja sibuk, ya weekend bersih lah. Oke. Sabtu atau Minggu cari hari yang paling memungkinkan untuk kita sama-sama kerja bakti. Gotong royong ini kerja bakti, tidak ada jalan lain, Bu. Ya, apalagi kalau pas masuk musim penghujan sekarang ini ya, sebelum ya. Itu jadi kalau udah musim hujan itu mah udah penanganan. Jadi sebenarnya kita yang perlu mitigasi. Jadi kita harus bisa memperkirakan bahwa musim hujan itu akan terjadi di bulan sekian. Artinya apa? Kita udah harus bersih-bersih. Siap-siap ya. Betul, siap-siap. Jadi yang rawan banjir rumahnya udah langsung lakukan beres-beres rumah, angkut-angkut baju ke atas yang lebih tinggi, siap-siap. Jangan sampai kejadian baru, pokoknya banjir pasti terjadi, pasti. Yang khusus daerah rawan banjir. Udah berapa dekade kita, udah berapa lama kita hidup di Makassar. Daerah-daerah seperti di Katimbang sana, kemudian di mana lagi? Manggala ya. Kemudian beberapa daerah yang resapan airnya nggak cepet, seperti di daerah mana ya? Masuk ini Pengayuman Boulevard. Ya, baru hujan Petarani aja itu langsung masuk tergenang air. Ya sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi mitigasinya harus dari awal dan memang pemerintah saya rasa juga sudah sering melakukan sosialisasi mitigasi gitu. Dan kita sebagai masyarakat yang memang hidup di daerah banjir, udah deh harus rajin-rajin memang membersihkan lingkungan kita. Sampah-sampah itu harus segera dibersihkan. Even though tetap akan ada air yang masuk, setidaknya sampahnya nggak masuk ke rumah. Ya, karena itu kan biasanya kiriman gitu. Jadi bikinlah jaring-jaring agar sampah itu tidak terlalu masuk di daerah lingkungan kita. Ya memang harus kerja bareng gitu. Jangan ini ya. Jangan abai. Jangan abai dan pas banjir udah deh nyalahin ya. Ya udah deh. Ya. Ini pemerintah yang salah nih. Loh. Yang nggak bersihin rumahnya lingkungan siapa? Tapi tetap ada koordinasi karena saat ini pemerintah kan punya namanya aplikasi Lontara Plus ya. Itu sangat bisa digunakan gitu. Jadi kalau ada memang yang membutuhkan alat-alat berat, misalnya ada kayak kanal-kanal yang harus dikeruk pakai eskavator, ya udah gunakan aja aplikasi Lontara Plus itu untuk mengadukan segala persoalan-persoalan itu. Dan tahu nggak Bu, Mbak Mirsa? Saya kemarin ke War Room tuh lihat di Kominfo tuh di gedung GT apa sih namanya Government Center ya itu GMC ya. Itu di situ ternyata komplain paling pertama itu sampah. Benar ya. Number one. Parah. Jadi sibuk sekali. Sampah nomor satu. Komplain sampah nomor satu. Tumpukan sampah di sana lah. Lama diambil lah. Astagfirullah. Jadi maksud saya, Mbok ya warga Makassar yang baik hati, ya Allah yang sedang mendengarkan diskusi kita hari ini adalah tolong sampah kita diurus deh di rumah gitu, dipilah yang kecil-kecil aja dulu. Sampah organiknya sebisa mungkin bikin kompos, bikin biopori atau bikin tebe gitu. Itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Dan itu small things to do, very simple, bikin galian aja. Itu di halaman juga bisa. Gitu ya. Kalau bilang enggak bisa di rumahku. Kenapa? Sudah di paving, udah di beton, bisa. Gimana caranya? Bisa. Iya. Saya kasih contoh deh. Udah main ke tempat saya. Segera ya. Main ke tempat saya, kita belajar bareng. Dan tidak perlu menggunakan biaya banyak. Itu sebenarnya bisa menggunakan barang-barang bekas. Kalau mau bikin biopori atau komposter, kompos bekas ember bekas cat itu bisa dijadikan komposter. Itu juga boleh. Bisa ember bekas cat small itu bisa jadi biopori. Bisa tinggal dilubangin, dikasih pori-pori di pinggir-pinggirnya, di sisi-sisinya, kemudian ditanam di tanah. Oh ya. Iya, udah pakai gitu aja, nggak usah beli-beli kalau malas ngeluarin duit. Oke. Jadi untuk masyarakat juga ataupun warga nih yang mau tahu nih gimana sih untuk misalnya nih untuk bikin biopori gitu, untuk informasi lebih jelasnya tuh gimana nih untuk bisa tahu gitu ya. Boleh menghubungi saya
Atau saya jadi sebenarnya banyak ya di Instagramnya DLH, juga PKK bisa lihat di Kota situ ya. Makassar, rajin sekali memberikan informasi. Kemudian di Instagramnya boleh juga dicek di makassarbebassampah.go.id. Itu ada informasi-informasi yang bisa dilihat teman-teman semua warga Makassar, itu ada banyak lah. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan Iya. gitu ya. Hal-hal kecil aja. Dimulai dari lingkungan kita Betul, dulu di ya. rumah kita aja dulu. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak ya kita obrolin, tapi terbatas waktunya. 1 jam ya? Waduh, nggak terasa kita. Ada hal yang ingin disampaikan lagi untuk warga Makassar? Boleh Ya. sebelum kita akhiri percakapan yang seru ini, warga Makassar yang budiman, yang baik hati, yang sedang dengerin kita, yang pengen kotanya bersih, yang ingin hidup sehat gitu, Masya Allah, yang ingin mencegah, membantu sama-sama tentang perubahan iklim ini, yang kita ingin menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Tentunya hal sederhana yang paling kita lakukan bisa di rumah adalah dengan kita melakukan pengolahan sampah dulu gitu, yang paling minimal, karena itu juga memberikan dampak yang besar terhadap persoalan perubahan iklim, pemanasan global dan yang lain-lainnya. Dengan kita melakukan pemilahan dan pengolahan di rumah, itu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Langkah besar yang bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir cuma saya yang melakukannya, tapi insya Allah dengan kita rame-rame ngelakuin ini, kita berpartisipasi, banyak warga melakukan, maka dampaknya juga akan kelihatan besar. Dan Makassar bebas sampah 2029 bukan sesuatu yang mustahil ya. bisa terwujud ya. Bisa sekali. Amin, Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Marini Ambowelang, Esos MIKOM, anggota Dewan Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar, untuk informasinya ya. Thank you for having me, sama-sama. Ya, dan Smart Listener, tetap peduli lingkungan, tetap waspada, dan mari kita sama-sama menjadikan Makassar sebagai kota yang tangguh iklim dan aman bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Marini ya. Sama-sama, Mbak Mirza. Dan Smart Listener, saya Mirza Arianti pamit, sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.